Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan kepada Dr. Zakir Naik untuk menyampaikan ceramahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afalam yakti bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. William Campbell, Dr. Marakus, Dr. Jamal Badawi, Saudara Saumel Noman, Dr. Muhammad Naik, sesepuh yang saya hormati, dan saudara-saudariku yang tersayang, aku akan menyambut kalian dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda. Topik dialog kali ini adalah Al-Quran dan Injil dari sudut pandang pengetahuan. Al-Quran yang agung adalah sebuah kitab terakhir yang diturunkan pada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya. Buku apapun juga yang mengaku sebagai wahyu dari Tuhan yang Maha Esa harus teruji dalam waktu. Sebelumnya di masa lampau adalah masa keajaiban. Alhamdulillah, Al-Quran adalah keajaiban dari keajaiban. Kemudian datanglah masa sastra dan puisi. Dan baik orang Islam maupun non-Islam mengakui Al-Quran yang agung adalah sastra Arab terbaik yang pernah ada di bumi. Namun sekarang adalah masa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita analisa. Apakah Al-Quran sesuai atau tidak sesuai dengan teknologi? Albert Einstein mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama pincang. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ia adalah buku tentang tanda. T-A-N-D-A. Ia buku tentang ayat-ayat. Dan di sana ada 6.000 tanda ayat dalam Al-Quran yang agung yang di dalamnya ada lebih dari 1.000 uraian tentang ilmu pengetahuan. Sejauh ceramah saya berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, saya tidak akan berbicara tentang teori dan hipotesis ilmiah yang berdasarkan atas asumsi tanpa adanya bukti. Karena kita semua tahu sejalan dengan waktu ilmu pengetahuan bersifat seperti belokan dan berbentuk huruf U. Dr. William Campbell yang menulis tentang jawaban atas buku Dr. Maurice Bucaille, Al-Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan bahwa ada 2 macam pendekatan. Pertama adalah pendekatan kesesuaian, yang berarti seseorang mencoba mencari kesesuaian antara kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dan yang satunya dengan pendekatan konflik, di mana seseorang mempertentangkan antara kitab suci dan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan dengan baik oleh Dr. William Campbell. Namun, sepanjang yang diperhatikan Al-Quran, tidak peduli apakah seseorang menggunakan pendekatan konflik maupun pendekatan kesesuaian. Sepanjang Anda berpikir logis, dan setelah penjelasan logis diberikan pada Anda, tak seorang pun bisa membuktikan satu ayat pun dalam kitab suci Al-Quran untuk dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan modern. Dr. William Campbell telah menunjukkan berbagai dugaan kesalahan dalam kitab suci Al-Quran. Saya akan menyangkalnya, namun karena beliau telah berbicara terlebih dahulu, saya akan menyangkal beberapa poin dalam pembicaraan saya. Hanya bagian terpenting dalam pembicaraannya, terutama tentang embriologi dan geologi.
Yang lainnya insya Allah akan saya coba dengan kemampuan terbaik. Saya memang tidak dapat berbuat tidak adil pada topik tersebut. Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dua-duanya akan coba saya bicarakan. Dr. William Campbell tadi hampir tidak pernah berbicara tentang satu atau dua pokok tentang Injil. Insya Allah saya akan bicara keduanya. Saya ingin adil terhadap topiknya. Sejauh yang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern pahami, dalam bidang astronomi, para ilmuwan dan ahli astronomi pada awal-awal dekade, mereka menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Mereka sebut ledakan besar, dan mereka mengatakan awalnya ada satu nebula utama, yang kemudian terpisah karena adanya ledakan besar, yang menyebabkan terbentuknya galaksi, bintang, matahari, dan bumi kita berpijak. Informasi ini termaktub dalam kulit pada Al-Quran, Al-Anbiya 21 ayat 30 yang mengatakan, Awalam yarol lazina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak tahu? Anna samawati wal ardo. Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu pernah bersatu. Kemudian kami pindahkan keduanya. Bayangkan, informasi yang kita peroleh baru-baru ini, Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun lalu. Ketika saya duduk di bangku sekolah, saya belajar kalau matahari mengelilingi bumi, ia tidak bergerak. Bumi dan bulan berputar dalam sumbunya, matahari tidak bergerak. Sebuah ayat dalam Al-Quran mengatakan, surat Al-Anbiya 21 ayat 33 berbunyi, Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Dialah yang menciptakan malam dan siang, was-samsa wal qamar, bulan dan matahari, kulun fi falaki yasbahun. Masing-masing keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Alhamdulillah, sekarang ilmu pengetahuan modern membenarkan pernyataan Al-Quran. Kata Arab yang digunakan di Al-Quran adalah yasbahun, yang menggambarkan pergerakan dari tubuh yang bergerak. Karena mengacu pada sebuah benda angkasa itu berarti bergerak dan mengelilingi sumbu rotasinya. Jadi Al-Quran mengatakan matahari dan bulan mereka bergerak sekaligus berputar mengelilingi rotasinya. Sekarang kita tahu bahwa matahari membutuhkan waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu kali putaran. Edwin Hubble orang yang menemukan bahwa alam semesta itu berkembang. Al-Quran mengatakan dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 47, kami telah menciptakan jagat raya yang luas, alam semesta yang luas. Kata Arab Mohsiana mengacu pada keluasan, jagat raya yang luas. Maka topik pada bidang astronomi yang disentuh Dr. William Campbell akan saya sanggah. Insya Allah saya sanggup. Dr. William Campbell menekankan beberapa hal mengenai siklus air. Quran menjelaskan siklus air dengan detail. Dr. William Campbell menyebutnya 4 tahapan. Di bukunya dia menyebutkan 4A dan B. Namun dia tidak berupaya untuk menjelaskannya yang B dalam bentuk slide. Saya tidak tahu mengapa melalui slide dikatakan tetesan tabel air. Dia mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan penguapan. Dalam Quran surat At-Tariq 86 ayat 11. Rot'is sama, dengan kemampuan langit untuk mengembalikan. Hampir semua uraian dalam Al-Quran menyebutkan kalau surat At-Tariq 86 ayat 11 ini mengacu pada kemampuan langit untuk mengembalikan hujan, yang berarti penguapan. Dr. William yang mengerti bahasa Arab mungkin akan berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkannya secara spesifik? Wasama izatil matar, artinya kemampuan langit untuk mengembalikan hujan. Mengapa Allah tidak menyebutkannya dengan spesifik? Kita telah mengetahui Allah dengan sifat ketuhanannya tidak melakukannya, karena kita telah mengetahui kalau lapisan ozon, lapisan di atas bumi, selain menurunkan hujan, juga memancarkan energi dan unsur lain yang bermanfaat ke bumi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Lapisan ini tidak hanya menurunkan hujan, seperti yang kita tahu, lapisan ini juga memantulkan gelombang telekomunikasi, televisi, radio, sehingga kita dapat menonton TV dan berkomunikasi serta mendengarkan radio. Selain itu, lapisan ini bahkan memantulkan sinar-sinar berbahaya dari luar angkasa atau menyerapnya. Misalnya, sinar matahari. Sinar ultraviolet matahari diserap oleh ionosfer. Dan jika itu tidak dilakukan, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Selanjutnya dia berfirman,
Roh sama dengan kemampuan surga untuk mengembalikan, serta hal-hal lain yang dikatakannya dalam Al-Quran. Bisa Anda lihat di kaset video saya. Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail. Mengenai apa yang tertera dalam Injil, dia menjelaskan tahap 1 dan 3 di slide-nya yang pertama, kemudian 1, 3, dan 2 di slide kedua, bahwa air hujan diangkat ke atas. Katanya, lalu air hujan dijatuhkan ke bumi. Ini merupakan filsafat Fasop-Militas pada abad 7 sebelum Masehi, yang mengira semprotan laut diambil oleh angin dan diteruskan ke bagian dalam sebagai hujan. Tidak ada awan dalam proses ini. Kutipannya yang kedua, Dr. William mengatakan, pertama, menurutnya penguapan. Kami tidak keberatan memiliki pendekatan kata yang sama dengan Injil. Kemudian hujan turun dan awan terbentuk. Ini bukan siklus air yang lengkap. Alhamdulillah, Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail dalam beberapa ayatnya. Bagaimana air naik menguap, jadi awan, lalu awan bergabung, bergerak ke atas, terjadi guntur dan kilat, air turun dan awan bergerak ke dalam, lalu jatuhlah hujan. Inilah penguapan, alhamdulillah dijelaskan secara detail. Quran menerangkan tentang siklus air dalam beberapa ayatnya. Surat Nur 24 ayat 43, Surat Rum 30 ayat 48, Al-Zumar 39 ayat 21, Surat Mukminun 23 ayat 18, Surat Rum 30 ayat 24, Al-Hijr 15 ayat 22, Surat Al-Araf 7 ayat 57, Surat Rad 13 ayat 17, Surat Furqan 25 ayat 48 dan 49. Surat Fatir ke-35 ayat 9, Surat Yasin 36 ayat 34, Surat Jathiyah 45 ayat 5, Surat Kaf 50 ayat 9, Surat Al-Waqiah 56 ayat 68 dan 70, Surat Al-Muluk 67 ayat 30. Quran yang agung menjelaskan siklus air dengan sangat jelas sekali.